Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama saat teduh. Sikap saat teduhnya gimana ya? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo adik-adik, senang sekali Kamisha bisa ketemu sama adik-adik hari ini. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang seperti biasa, kakak mau nyapa dulu adik-adik semua. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Wah, seneng banget. Kamisha yakin di rumah pasti adik-adik sekarang lagi semangat. Kalau yang belum semangat, ayo semangat, semangat, semangat. Karena kita mau memuji Tuhan. Dan biar makin semangat, Kamisha mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Adik-adik, biar makin semangat, nyanyi berdiri ya. Yuk, berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Terima kasih Kak Michelle. Halo adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Jadi adik-adik, sikap doanya yang baik juga yang benar ya. Angkat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah impa. Kiranya Tuhan berikan sukacita kepada kami, walaupun kami hanya beribadah melalui video recording. Ya Tuhan, Tuhan juga berkati kakak-kakak yang bertugas pada minggu ini. Kiranya apa yang kakak-kakak sampaikan boleh kami terima dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Jeje mau ajak adik-adik untuk bernyanyi nih, pakai gerakan. Jadi kita nyanyi dan menari sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik masih semangat kan? Habis ini kita akan membaca Mazmur. Mazmur kali ini dibacakan oleh teman kita yaitu Adik Heri. Silakan Adik Heri. Hai adik-adik, Hai teman-teman. hari ini kita akan membaca Mazmur. Kaisya dibantu oleh adik Heri.
Nah, sekarang adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Buka dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum membaca, Kak Isya jelaskan dulu. Untuk ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Isya. Untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik di rumah bersama dengan Heri. Kalau sudah semuanya, Kak Isya ulangi lagi ya. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, Siapakah orang yang menyukai hidup? yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Teman-teman, setiap ada kata jalan, ikutin Harry ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana? Masih semangat kan hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Kak Mita yang akan bercerita, berkati agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita
Dan kita buka dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita mau membaca Alkitabnya secara bersama-sama ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, bacaan Alkitab kita ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat atau umat Tuhan yang ada di kota Efesus. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam suratnya itu, Rasul Paulus menceritakan tentang Allah Tritunggal yang berkarya dengan begitu serasi dan selaras. Allah Tritunggal itu apa sih, Kak? Nah, Tritunggal itu artinya 3 di dalam 1 atau 1 di dalam 3. Jadi, Allah Tritunggal adalah Tuhan kita yang satu, tetapi mempunyai 3 peranan. Yang pertama adalah sebagai Allah Bapa, yang kedua adalah sebagai Anak atau Yesus Kristus, dan yang ketiga sebagai Roh Kudus. Allah Bapa mempunyai peran menciptakan dunia dan isinya. Lalu Yesus Kristus mempunyai peran datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Roh Kudus mempunyai peran ada di dalam diri kita untuk menuntun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, mau rajin datang ke IMPA, mau rajin berdoa, dan mau menolong sesama. Nah, adik-adik, Kamita mau kasih pengertian contoh lagi nih tentang 3 di dalam 1 atau 1 di dalam 3. Contohnya, adik-adik adalah 1 tetapi mempunyai 3 peranan. Yang pertama, adik-adik sebagai anak dari papa mama. Peranannya itu adik-adik taat kepada orang tua. Yang kedua, adik-adik sebagai murid di sekolah. Peranannya adik-adik taat kepada guru-guru dan peraturan di sekolah. Dan yang ketiga, adik-adik sebagai
anak-anak Tuhan Yesus yang peranannya itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, Tuhan Allah kita adalah satu, tetapi mempunyai 3 peranan penting. Nah, peranan penting itu adalah untuk saling menolong dan menopang. Lalu adik-adik, tadi di awal kami tuh sudah bilang kalau Allah Tritunggal berkarya dengan begitu serasi dan selaras melalui ciptaannya. Nah, keserasian dan keselarasan itu membuat janji keselamatan yang Tuhan berikan dapat diterima oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu melalui menciptakan kita, lalu menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu, kami mau ajak adik-adik nih untuk menghargai karya Allah Tritunggal. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa damai dengan sesama. Nah, adik-adik, kita diciptakan dengan berbagai perbedaan atau keberagaman. Contohnya sifat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, suku yang berbeda, dan masih banyak lagi. Tetapi di dalam berbagai perbedaan itu, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi dan menolong. Contohnya, dalam berteman, kita mau untuk berteman dengan yang berbeda suku atau daerah, lalu mau menolong sesama kita yang kesusahan dan tidak bertengkar dengan teman. Nah, kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa damai tersebut, maka akan tercipta kedamaian di dalam kehidupan kita. Adik-adik pilih mau hidup damai atau hidup tidak damai? Pasti mau hidup damai kan? Jadi, yuk sama-sama kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa damai. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan. Anugerahkanlah mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh membangun dan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah juga alam Indonesia, hindarilah dari berbagai bencana alam Tuhan. Jauhkanlah juga rakyat Indonesia dari berbagai penyakit dan virus yang saat ini ada, yaitu COVID-19. Bantu kami untuk selalu menjaga kesehatan diri kami dan taat pada setiap protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Pelita. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap umat-Mu, serta orang-orang yang terus mau melayani di Gereja Pelita. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Berikanlah kami kesabaran dan pengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, berkati setiap guru-guru yang ada di sekolah kami, agar mereka tetap bersukacita dalam mengajar kami. Berkati juga kami agar kami mau terus rajin belajar, walaupun saat ini kami masih belajar secara online di rumah. Sertai dan bimbing kami dalam pendidikan kami Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami,
Kiranya Tuhan memberkati papa, mama dalam membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami juga agar kami mau terus taat kepada kedua orang tua kami dan menyenangkan hati mereka. Berkatilah kami dan keluarga kami ya Tuhan, agar terhindar dari segala penyakit dan tetap sehat. Kami juga berdoa untuk fakir miskin yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan mereka kesehatan agar mereka boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi agar mereka boleh sembuh karena kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang Kak Dedes mau ajak adik-adik untuk buat aktivitas. Minggu ini kita akan menuliskan perbuatan kita sendiri yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita, sebuah perbuatan yang membawa damai dan yang tidak membawa damai. Nah, ikutin Kak Dedes ya cara buatnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita siapkan ini dulu ya. Kita butuh penggaris, alat tulis, dan kertas. Jika sudah, yuk kita mulai buat tabel seperti ini. Ada 2 kolom dengan 6 baris. Jika sudah, kita buat judulnya #perbuatanku. Nah, kolom yang pertama kita buat judul yang membawa damai. Kolom kedua kita buat judul tidak membawa damai. Nah, jika sudah, yuk kita mulai menuliskan perbuatan adik-adik di lingkungan sehari-hari yang membawa damai dan yang tidak membawa damai.
Jika sudah, jangan lupa untuk menuliskan nama adik-adik ya. Selamat bekerja. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman dan cerita-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati apa yang kami sudah dengarkan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati kami selalu, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, selalu lindungi kami dari segala macam sakit penyakit, agar minggu depan kami bisa kembali beribadah online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami, dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu, dan tetap semangat agar minggu depan kita bisa kembali beribadah online bersama. Baik adik-adik, terima kasih sudah beribadah online. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!